Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Citra Sukirwan, nomor BP 2001-03-2018. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas instalasi listrik 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengontrolan motor DOL. Pertama, kita akan membahas jenis-jenis pengontrolan motor. Pertama, ada pengontrolan dengan tangan atau manual control. Instalasi listrik tenaga pada awalnya menggunakan kendali motor konvensional secara manual. Untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik, digunakan saklar manual mekanis. Di antaranya adalah saklar toggle atau toggle switch. Saklar ini merupakan tipe saklar yang sangat sederhana yang banyak digunakan pada motor-motor berdaya kecil. Operator yang mengaplikasikannya harus mengeluarkan tenaga otot yang kuat. Misalnya seperti mesin kerja plat, pompa air, mesin bubut, motor bor listrik, kipas angin, motor gerinda, dan lain-lain. Yang kedua ada pengontrolan semi otomatis, semi automatic control. Pengontrolan ini menggunakan kontaktor magnet dan tombol tekan dan dilengkapi dengan protection. Dalam penyalaannya, menggunakan tenaga dengan menekan tombol start atau stop dan menyuplai tenaga ke motor dilayani oleh kontaktor magnet, sehingga operator dapat berada dari tempat yang aman dan terpisah dari mesinnya. Yang ketiga ada pengontrolan otomatis atau automatic control. Dalam sistem ini, motor dikontrol oleh suatu atau lebih alat pengontrol otomatis, start, stop, dengan alat bantu kontrol. Misal, saklar batas, penunda waktu, saklar termis, saklar cahaya, dan lain-lain. Dengan kendali otomatis ini, kerja operator akan semakin ringan, yaitu cukup dengan memonitor kerja dari sistem, sehingga dapat menghemat energi fisiknya. Deskripsi kerja dari sistem kendali otomatis dibuat dengan suatu program dalam bentuk rangkaian kontaktor magnet yang dikendalikan oleh sensor-sensor, sehingga motor dapat bekerja maupun berhenti secara otomatis. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian Direct Online Starter atau DOL. Direct Online Starter atau biasa disebut dengan DOL yaitu rangkaian kontrol listrik yang berfungsi memberikan sebuah arus kepada motor listrik atau elmot agar motor listrik tersebut bisa berputar untuk menggerakkan suatu mesin. DOL ini sering dipakai pada industri karena motor listrik pada start awal itu membutuhkan sebuah arus yang sangat tinggi yang biasa disebut dengan increase current. Untuk mengurangi lonjakan arus yang tinggi pada suatu motor listrik, maka diperlukan sebuah rangkaian kontrol yang disebut dengan direct online atau bisa juga disebut dengan DOL starter. Yang ketiga, kita akan membahas apa aja sih komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian DOL ini. Yang pertama ada miniature circuit breaker atau MCB. MCB merupakan sebuah perangkat dari elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebih. Dengan kata lain, MCB dapat memutuskan arus listrik secara otomatis ketika arus listrik tersebut melewati MCB tersebut, melebihi nilai yang telah ditentukan. Namun saat arus dalam kondisi normal, MCB dapat berfungsi sebagai saklar yang bisa menghubungkan atau memutuskan arus aliran listrik secara manual. Selanjutnya ada MCCB. MCCB sama halnya dengan MCB, namun MCCB biasa digunakan untuk mengamankan hubung singkat, tetapi lebih ke jalur daya atau jalur yang menyuplai untuk elektromotor. MCCB biasanya digunakan untuk 3 pas. Selanjutnya ada push button. Komponen push button ini mendukung untuk sebuah trigger atau perintah untuk menyalakan sebuah kontrol dengan sistem kerja open close. Push button mempunyai sebuah kontak yang dinamakan dengan normally open atau NO dan normally close atau NC. Warna yang digunakan adalah hijau untuk on atau start dan warna merah untuk off atau stop. Selanjutnya ada kontaktor magnet. Kontaktor berfungsi untuk on atau meng-off-kan sebuah arus yang menuju ke elektromotor dengan perintah dari push button atau komponen lainnya. Fungsinya seperti saklar, tetapi ini 3 pas dan memiliki kemampuan ampere yang tinggi. Kerjanya menggunakan tegangan listrik dan koil untuk menarik kontak-kontak pada kontaktor tersebut. Selanjutnya ada thermal overload relay.
Komponen ini merupakan sebuah nyawa dari elektromotor, karena fungsi dari thermal overload relay ini yaitu sebagai mengamankan sebuah elektromotor berdasarkan ampere atau arus. Jika elektromotor berlebih, maka arus sudah ditetapkan pada nameplate elektro, maka motor tersebut bisa terbakar. Selanjutnya ada motor listrik 3 fas. Motor listrik 3 fas merupakan motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa pada sumber untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotornya. Perbedaan fasa pada motor 3 fase ini didapat langsung dari sumber. Hal tersebut yang menjadi pembeda antara motor 1 fas dengan 3 fas. Yang terakhir ada lampu indikator atau pilot lamp. Pilot lamp merupakan sebuah lampu indikator yang akan menyala jika adanya arus listrik yang mengalir atau sebagai penanda bahwa rangkaian dapat bekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja DOL. Pada rangkaian ini merupakan sebuah rangkaian kontrol dan rangkaian daya dari sistem rangkaian DOL. Nah, seperti ini jika kita ingin merakit rangkaian DOL. Prinsip kerja dari rangkaian ini, jika MCB di-on-kan, maka arus akan mengalir ke emergency stop. Emergency stop dalam posisi normal, arus mengalir menuju tor. Thermal overload relay dalam keadaan normal, maka arus bisa mengalir dan menuju ke push button stop. Push button stop dalam keadaan normal, NC, arus melewati dan berhenti pada push button start. Karena push button ini normalnya adalah open, NO, maka tombol push button akan hijau dan arus akan mengalir dan menuju ke kontaktor A1. Kontaktor bekerja, kemudian kontak NO dari kontaktor 13 dan 14 yang semulanya NO akan menjadi NC dan membuat pengunci agar kontaktor bekerja terus. Sebab push button start jika dilepas tidak mengalir arus atau disebut NO. Pilot lamp akan berwarna hijau dan menyala. Tombol push button stop untuk mematikan rangkaian direct online tersebut. Jika trip, maka overload dari 97 dan 98 berubah menjadi NC dan pilot lamp merah akan menyala. Jika pilot lamp kuning menyala, maka rangkaian tersebut dalam keadaan buzzer. Yang kelima ada kelebihan dan kekurangan rangkaian DOL. Kelebihan rangkaian DOL. Yang pertama, torsi awal yang tinggi. Yang kedua, mudah digunakan dan paling ekonomis. Yang ketiga, rangkaian kontrol yang mudah dibuat. Yang keempat, mudah dalam troubleshooting. Dan yang terakhir, lebih kompak dalam ukuran ramping. Yang terakhir, kekurangan rangkaian DOL. Arus awal motor tidak berkurang. Starter DOL memiliki arus awal sangat tinggi atau arus terlalu banyak, 6 hingga 8 kali dari arus beban penuh. Karena tekanan panas yang sangat besar pada motor, umur mesin berkurang. Pada penurunan yang signifikan dalam tegangan instalasi listrik, karena terlalu banyak arus deras, dan karena pelanggan lain ini terhubung ke jalur yang sama yang terkena, maka ini hanya cocok untuk motor kecil. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.